Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Kita melanjutkan kajian kita, ibu-ibu. Terakhir sampai hari berapa, Bu ya? Hah? Seberapa, Bu? Ke-12. Hah? 12 ya? Sekarang bab taubah. Masuk ke bab taubat. Apa itu taubat, ibu-ibu sekalian? Taubat itu artinya yaitu seorang hamba kembali kepada Allah dengan menyesali perbuatan-perbuatan dosanya, dan ia meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Di mana taubat, ibu-ibu sekalian? Kata Imam Nawawi, itu wajib hukumnya. Kata Imam Nawawi, qala al-ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib ya dari setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha thalathatu syurut. Apabila maksiat itu ya antara hamba dan antara Allah, maka harus terpenuhi padanya 3 syarat taubat. Ini kalau dosanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, an yuqli'a anil ma'siyah. Dia meninggalkan maksiat itu. Maka orang yang bertaubat, syarat yang pertama, ibu, dia harus meninggalkan perbuatan maksiatnya. Watsani, yang kedua, an yandam ala fi'liha, menyesali perbuatannya, ibu-ibu. Dan orang yang menyesal itu, Bu, ya, tandanya apa? Tanda orang menyesal itu dia kalau mengingat dosanya itu merasa risih gitu, Bu. Kalau ada orang mengingatkan dosa dia juga malu, nggak mau. Itu berarti ini orang menyesal. Beda dengan orang yang dia taubat, tapi dia merasa bangga gitu loh. Kalau dulu dia pernah mabok-mabokan, dia merasa bangga kalau dahulu pernah jadi preman. Ini bukan menyesal namanya. Karena menyesal itu adalah perbuatan hati, di mana hati itu merasa risih, merasa gimana ya, nggak enak untuk mengingat dosa-dosa yang telah berlalu. Watsalis, yang ketiga, an ya'zim ala alla ya'uda ilaiha abadan. Berazam. Apa itu berazam? Bertekad bulat untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut. Ya, dia bertekad bulat untuk tidak kembali kepada maksiat. Kalau misalnya kembali lagi, Ustadz, terus taubat lagi gimana? Ya kalau memang dia betul-betul taubat lagi, insya Allah diterima lagi. Ya. Dan ini, ibu-ibu, kalau maksiat itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa in fuqida ahadu thalathati lam tasihha taubatuhu. Apabila salah satu dari 3 ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Taubat tapi dosa nggak ditinggalin.
Taubat tapi nggak nyesel. Taubat tapi hati mengharapkan ingin balik lagi. Nanti kalau saya ada kesempatan saya berbuat lagi. Ini bukan taubat namanya, Bu. Iya. Maka orang yang bertaubat itu harus terpenuhi padanya 3 perkara ini. Yang pertama apa, Bu? Meninggalkan perbuatan maksiat. Yang kedua apa, Bu? Menyesali perbuatan maksiatnya tersebut. Yang ketiga apa, Bu? Dia bertekad bulat untuk tidak kembali kepada perbuatan tersebut. Iya. Kata beliau, fa in kanat al-ma'siyah tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'atun. Apabila maksiat itu ternyata hubungannya dengan manusia, bukan dengan Allah, ya. Seperti kita pernah memukul orang, kita pernah mengambil harta orang, kita pernah menggibah orang, menyakiti hati orang, maka syaratnya ditambah 1 lagi, Bu. Iya. Selain 3 syarat yang pertama tadi, ditambah lagi 1 syarat lagi. Apa itu? An yabra'a min haqqi sahibiha. Dia harus berlepas diri dari hak saudaranya tersebut. Kalau ia pernah ngambil barang orang, wajib dibalikan. Kalau ia pernah mukul orang, wajib minta maaf. Kalau ia pernah menyakiti orang, wajib minta maaf. Iya. Ustaz, kalau nggak maafin gimana? Saya udah minta maaf sama dia. Ya maafin ya. Nggak saya nggak bakal maafin kamu sampai hari kiamat. Waduh. Gimana tuh, Bu? Ya, Bu, kewajiban kita adalah minta maaf. Soal dia nggak maafin ya terserah dia. Insya Allah Allah maafin kita kok, Bu. Iya, Allah tahu bahwa kita sudah berusaha taubat dan kita sudah berusaha minta maaf sama dia, tapi dia nggak mau maafin. Ya udah, insya Allah Allah yang maafin kita, Bu. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Al-Imam An-Nawawi membawakan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai kaum mukminin, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Tuh, Bu, ya, orang yang bertaubat itu beruntung, Bu. Ya gimana nggak beruntung? Orang yang bertaubat itu mendapatkan maaf dari Allah, ampunan dari Allah. Sedangkan orang yang tidak bertaubat itu tidak dimaafkan oleh Allah. Makanya Ibu, iblis berbuat maksiat, Nabi Adam berbuat maksiat. Tapi kok Nabi Adam dimaafkan oleh Allah? Kenapa? Karena Nabi Adam bertaubat. Iblis taubat nggak, Bu? Iblis sampai detik ini nggak mau taubat, Bu. Karena iblis itu somsu, Bu, ya, sombong sekali. Ya, dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya besar, merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Dia nggak mau taubat kepada Allah, dia tidak mau mengakui dosa-dosa dia. Maka Ibu, kalau kita tidak mau mengakui dosa kita di hadapan Allah, berarti kita punya sifat iblis, sombong, Ibu. Maka kita sebagai seorang hamba, Ibu, ya, sering mengakui dosa di hadapan Allah. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Aku ini sudah banyak berbuat dosa, ya Allah. Iya. Rasulullah SAW saja, Ibu, Masya Allah, selalu bertaubat kepada Allah. Kemudian beliau membawakan juga firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Apa sih taubat yang nasuha itu, Bu? Ya. Artinya taubat yang benar-benar taubat, yang terpenuhi padanya syarat-syarat taubat. Betul-betul dia tinggalkan maksiat. Dia tidak ingin kembali lagi kepada perbuatan maksiat itu. Dia pun menyesali perbuatannya. Ini orang yang taubatnya taubat nasuh. Ya, jangan tomat, Bu, taubat kumat. Ada orang taubat, ya,
kumat lagi, tobat, kumat lagi. Yang seperti ini taubatnya tidak sempurna, Ibu, ya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah rahul Bukhari. Kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah seharinya itu lebih dari 70 kali, Bu. Masya Allah, Ibu, Rasulullah SAW itu sudah dijamin masuk surga, Bu. Rasulullah SAW itu seorang hamba yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, Bu. Tapi ternyata Rasulullah masih minta ampun. Apalagi kita, enggak ada jaminan. Siapa yang menjamin ibu bahwa ibu akan diampuni dosanya, Bu? Mertua enggak bisa jamin, Bu. Siapa yang bisa menjamin ibu akan ibu masuk surga? Emang surga milik siapa? Kalau Rasulullah saja sudah terjamin masuk surga, ternyata istighfarnya sehari lebih dari 70 kali, apalagi kita. Ya, kita ini harus lebih banyak lagi taubatnya, lebih banyak lagi istighfarnya. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, emang Ustadz apa sih keistimewaannya istighfar itu? Oh banyak, Bu, istighfar tuh banyak, tahu ya keistimewaannya. Apa sih keistimewaan istighfar? Yang pertama, bahwa istighfar, Ibu, membuka pintu-pintu rezeki. Istighfar itu apa? Membuka pintu-pintu apa, Bu? Rezeki. Iya. Dalilnya mana, Ustadz? Baca tuh surat Nuh. Di mana Nabi Nuh, ibu-ibu sekalian? Iya. Berkata begini, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku berkata, istighfarlah kalian, minta ampun kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan kirimkan kepada kalian air hujan yang lebat. Dan Allah berikan kepada kalian harta dan anak-anak. Dan Allah jadikan untuk kalian apa? Kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir, tuh, Bu. Iya. Berarti orang yang banyak istighfar itu, Bu, insya Allah dibukakan pintu-pintu apa, Bu? Rezeki, dimudahkan rezekinya, Ibu. Ya, makanya kita banyak-banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya, jangan pelit kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, apa keistimewaannya istighfar, Ibu? Bahwa orang yang beristighfar akan mendapatkan ampunan dari Allah. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, Ibu, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasanun gharib. Bahwasanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya, ya ibna Adam, hai anak Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama, kalaulah dosa kamu itu sampai ke awang-awang, thumma astaghfartani, kemudian kamu istighfar kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni dosamu. Asal kamu istighfar kepadaku, walaupun dosamu itu Masya Allah memenuhi langit, walaupun dosamu sepenuh bumi, tapi kalau kamu istighfar, kamu minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti, Ibu, ya, orang yang selalu istighfar itu akan mendapatkan apa? Ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Siapa yang mengamalkan keburukan atau menzalimi dirinya, kemudian ia minta ampun kepada Allah, maka ia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Iya. Ini keutamaan yang keberapa, Bu? Yang kedua, bahwa istighfar itu mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian ibu-ibu sekalian, yang ketiga, bahwasanya orang yang banyak istighfar disediakan bagi mereka surga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin." Surat Ali Imran ayat 135 136, Bu. Iya. Allah mengatakan, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa atau mereka menganiaya dirinya sendiri, segera mereka ingat kepada Allah dan bertaubat serta memohon ampunan akan dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Dan mereka tidak terus-menerus berbuat dosa dalam keadaan mereka tahu. Lalu Allah mengatakan dalam ayat 136-nya, mereka itu balasannya adalah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah sebaik-baiknya pahala orang-orang yang beramal. Bu, ya. Berarti orang yang banyak istighfar itu, Bu, disediakan apa, Bu? Surga, Ibu, ya. Surga. Masya Allah. Ibu-ibu pengen masuk surga, Bu? Semua kita pengen masuk surga kan, Bu, ya? Masya Allah. Keutamaan yang keberapa, Bu? Yang keempat, bahwa istighfar mendatangkan rahmat Allah. Istighfar mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun." Tidakkah kalian beristighfar kepada Allah agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah mengatakan, tidakkah kalian beristighfar kepada Allah agar kalian diampuni dosanya oleh Allah? Itu dalam surat An-Naml ayat 46, Bu. Iya. La'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati oleh Allah. Berarti orang yang banyak istighfar itu dirahmati oleh Allah. Allah akan berikan kepadanya rahmat dan kasih sayangnya, ibu-ibu sekalian, Masya Allah. Kemudian ibu-ibu sekalian, yang keberapa? Yang kelima, bahwa orang yang banyak istighfar akan dilindungi dari adab. Dia akan diselamatkan dari adab. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan pernah mengadab mereka selama mereka masih beristighfar. Selama mereka beristighfar, selama mereka minta ampun kepada Allah, selama itu pula Allah akan tahan adab dari mereka. Berarti, Ibu, ya, kalau mereka sudah tidak istighfar lagi, Allah akan turunkan adab kepada mereka. Ini menunjukkan, Ibu, ya, bahwa istighfar itu ternyata bisa menahan adab. Ya. Yang keenam, apa keistimewaan istighfar?
yajlibul quwwah wal khair, memberikan kekuatan. Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan hendaklah kalian istighfar kepada Rabb kalian. Kemudian bertaubatlah kalian kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan nikmat kepada kalian dengan nikmat yang baik sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Allah memberikan setiap orang yang mempunyai keutamaannya. Ya. Dalam surat yang lain juga Allah berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaumku, istighfar kalian kepada Rabb kalian, taubat kalian kepada Allah. Niscaya Allah akan kirimkan air hujan yang lebat dan Allah akan tambahkan kekuatan kalian di atas kekuatan. Masya Allah. Berarti ini menunjukkan ibu, orang yang banyak istighfar itu diberikan oleh Allah kekuatan, bu. Kekuatan apa? Kekuatan iman, kekuatan badan, kekuatan fisik, ya. Jadi tubuhnya nggak cepat sakit. Kekuatan badan, kekuatan iman itu apalagi? Ya, kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan nakirah, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, ya. Allah akan tambahkan kekuatan kalian di atas kekuatan. Sedangkan nakirah itu kata para ulama mempunyai makna umum. Artinya semua kekuatan akan Allah berikan kepada kamu. Ya. Maka kalau kita ingin ibu ya supaya badan kita enggak cepat sakit-sakitan, banyak istighfar. Insya Allah dengan banyak istighfar Allah berikan kekuatan pada badan kita, kekuatan pada harta kita, kekuatan pada iman kita, kekuatan pada ya semua-muanya ibu-ibu sekalian. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian ya di antara keutamaan istighfar. Maka di sini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk banyak-banyak apa? Istighfar. Hadis yang ke-15. 14. Wa anil Mu'aghar ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, rawahu Muslimun. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan istighfar kalian kepada Allah, karena aku setiap harinya beristighfar dan bertaubat 100 kali. Lihat bu, Rasulullah SAW setiap pagi itu mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih berapa kali bu? 100. Jadi jangan lupa ibu pagi-pagi baca astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah. Berapa kali bu? 100 kali. Iya, Masya Allah. Hadis yang ke-15 ibu-ibu sekalian. Wa an Abi Hamzah Anas ibn Malik al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bitaubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin, muttafaqun alaih. Fi riwayatin li Muslim, lallahu ashaddu farahan bitaubati 'abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana 'ala rahilati bi ardi falatin fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aisa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aisa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farahi Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farah. Ya.
Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, pembantu Rasulullah SAW, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih gembira melihat taubat hambanya dari seseorang yang jatuh dari untanya sementara ia tersesat di sebuah padang pasir yang tidak ada apa-apa. Dalam satu riwayat Muslim, ya, Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya ketika si hamba taubat kepadanya daripada seseorang yang ia membawa untanya yang penuh dengan makanan dan minuman. Lalu untanya pergi, hilang entah kemana. Sementara makanan dan minumannya itu ada di unta. Lalu ia cari-cari, gak ketemu-temu. Akhirnya dia pun ia merasa putus asa. Lalu ia pun mendatangi sebuah pohon. Lalu ia pun berbaring di atasnya, ya, sementara ia sudah siap-siap mau mati. Maka tiba-tiba ternyata untanya sudah berdiri di sampingnya, ya. Segera dipegangnya tali pelana unta itu sambil berkata, saking gembiranya, Bu, ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Ya, salah ngomong, saking gembiranya. Ternyata Allah lebih gembira melihat hambanya yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faidah yang pertama, isbatu sifatil farah lillah, bahwa Allah itu punya sifat gembira. Tapi gembiranya Allah tidak sama dengan gembiranya makhluk. Imani saja Allah gembira, gimana caranya hanya Allah yang tahu. Sebab kalau ibu membayangkan Allah gembira, yang kebayang wajah ibu lagi ketawa, ya nggak, Bu? Iya. Nggak bakalan bisa kita itu membayangkan bagaimana gembiranya Allah. Imani saja sudah bahwa Allah gembira, titik. Iya. Gimana caranya hanya Allah yang Maha tahu. Nah, ini yang pertama, Bu, ya, bahwa Allah punya sifat gembira. Kapan Allah gembira? Gembira melihat hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidah yang kedua, ibu-ibu, kita ambil faidah si'atu rahmatillah allati tatajawaz 'anil musi'. Betapa luasnya rahmat Allah, di mana Allah sangat gembira melihat hambanya bertaubat. Iya. Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun si hamba itu berbuat dosa, kalau ia istighfar, minta ampun dan bertaubat, Allah mengatakan, aku akan ampuni dosamu. Makanya tidak pernah Allah mengatakan, aku tidak akan ampuni dosamu, Bu. Semua orang yang bertaubat pasti diampuni oleh Allah. Makanya Allah mengatakan kan dalam Al-Quran surat Az-Zumar, Bu, ya, Allah mengatakan, qul, ya, ya ayyuhalladzina qul lilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada orang-orang yang melampaui batas itu, kalian jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa. Jangan sekali-kali, Ibu, ya, kita ada perasaan, Allah nggak mungkin mengampuni dosa saya. Dosa saya terlalu banyak, nggak mungkin Allah tidak ampuni. Pasti Allah ampuni, Ibu. Kita wajib husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Hadis ini juga kita ambil faidah yang ketiga, Ibu, adamul mu'akhadzah fil khata' ghairul mu'tamad. Orang yang jatuh ke dalam kesalahan karena ketidaksengajaan itu dimaafkan. Orang yang jatuh kepada kesalahan karena ketidaksengajaan itu dimaafkan. Kenapa? Karena si orang ini saking gembiranya salah ngomong, Bu. Ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhanmu, katanya. Salah ngomong dia saking gembiranya, Bu. Ya, maka yang seperti ini kata para ulama dimaafkan. Kenapa, Bu? Karena dia salah, bukan sengaja. Beda kalau sengaja. Kalau dia sengaja maka baru ya dia dapat dosa, dia dapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibu kalau misalnya nggak sengaja, ya dimaafkan, Bu. Faidah yang kelima dari hadis ini, Ibu, atau yang keempat,
Man rokana ila masi wallah yaqta' bihi ahwaj ma yakunu ilaih. Siapa yang menyandarkan hatinya kepada selain Allah, Allah akan jadikan ia fakir. Artinya hatinya itu tak pernah merasa puas. Bahkan Allah akan putuskan terkadang dari yang ia harapkan tersebut. Karena orang ini Bu ya berada di padang pasir dengan unta yang penuh makanan, minuman, dan dia merasa akan aman dengan makanan dan minuman itu. Ya, hatinya pun juga akhirnya menyandarkan diri kepada untanya tersebut. Tiba-tiba apa yang terjadi? Untanya dihilangin sama Allah. Ini akibat daripada terkadang seseorang itu terlalu menyandarkan hatinya kepada sesuatu. Beda kalau kita menyandarkan diri kita kepada Allah. Lihat orang ini ketika sudah putus asa ya untuk dapat untanya nggak ketemu, dicari-cari kemana-mana nggak ketemu, akhirnya dia pun udahlah nyerah sama Allah, serahkan semuanya sama Allah. Ternyata tiba-tiba untanya itu balik lagi, ya tiba-tiba untanya sudah berdiri di sampingnya. Demikian pula kita, ya kita ini berusaha Ibu ya sandarkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-16. An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha rawahu Muslimun. Sesungguhnya Allah membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari barat. Ya. Artinya kalau matahari sudah terbit dari barat sudah tidak diterima taubat lagi ibu-ibu. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faidah yang pertama, isbatu sifatil yadi lillah. Penetapan bahwa Allah punya tangan. Tapi sekali lagi Bu, tangan Allah tidak serupa dengan tangan manusia. Manusia saja tangannya sama tidak dengan monyet Bu. Enggak sama. Kalau ibu disebut tangannya kayak monyet mau enggak Bu? Enggak mau. Kenapa? Karena monyet itu lebih hina daripada manusia. Maka Allah pun tidak mau disamakan tangannya dengan manusia. Allah punya tangan, manusia punya tangan. Tapi apakah itu berkonsekuensi bahwa Allah tangannya sama dengan manusia? Ya tentu tidak. Tangan Allah sesuai dengan dengan keagungannya, Ibu. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, Bu, Allah bukan hanya punya tangan tapi juga memiliki jari jemari. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Bukhari dan Muslim ya, bahwa ada orang Yahudi berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami mendapati dalam Taurat bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan menyimpan air di satu jari, tanah di satu jari, pepohonan di satu jari." Mendengar itu apa yang terjadi Bu? Rasulullah pun tertawa membenarkan perkataan si orang Yahudi tersebut. Berarti Allah punya jari jemari. Tapi ya sekali lagi kita tidak bisa membayangkan bagaimana jari jemari Allah. Dan tak akan serupa. Kalau ibu bayangkan pasti yang akan terbayang apa? Jari jemari kita. Karena di dunia ini kita nggak pernah melihat jari jemari ya jemari kaki kita sendiri. Ya, sedangkan Allah tidak pernah kita melihat tangannya, maka kita tidak boleh membayangkan, apalagi menyamakan Allah dengan makhluknya. Baik, ibu-ibu sekalian, yang faidah yang kedua dari hadis ini, min syuruti qabulit taubah, di antara syarat diterimanya taubat apa Bu?
yaitu di waktu yang masih diterima padanya taubat. Sebab Ibu ya, apabila matahari telah terbit dari barat, taubat sudah tidak diterima lagi. Iya. Maka Ibu segera kita bertaubat sebelum matahari terbit dari barat. Karena ketika matahari telah terbit dari barat, keimanan seorang hamba sudah tak ada manfaatnya. Iya, taubatnya pun juga sudah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslimun. Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, Allah akan terima taubatnya. Ya. Kata Rasulullah SAW, orang yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, Allah akan terima apa? Taubatnya. Berarti kalau sudah terbit di barat tidak akan diterima taubatnya. Hadis yang ke-18, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke kerongkongan. Riwayat Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Ibu, hadis ini menunjukkan Bu ya, kalau nyawa kita sudah sampai ke kerongkongan, taubat sudah tidak ada manfaatnya. Maka dari itu sebelum kita ya dicabut malaikat maut, segera taubat Bu. Makanya saya merasa aneh tuh sama orang yang mengatakan begini, gampang taubatnya nanti aja kalau udah tua. Seakan-akan dia merasa yakin kalau umurnya sampai tua. Ya, berapa banyak orang-orang Ibu ya, anak-anak muda yang meninggal muda. Ya. Ada yang meninggal umur 20 tahun, 30 tahun. Siapa yang bisa menjamin kalau kita akan sampai tua? Tidak ada yang bisa menjamin Ibu sekalian. Maka segera taubat pada Allah ya, supaya kita ini yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya Ibu sekalian, hadis yang ke-19. Wa an Zir bin Hubaysh qala, ataitu Safwan bin Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'anil al-khuffain. Dari Zir bin Hubaysh ia berkata, aku mendatangi Safwan bin Assal, semoga Allah meridainya. Aku ingin bertanya tentang mengusap dua khuf. Ya. Faqal, maka Rasulullah bersabda, ma ja'a bika ya Zir. Safwan berkata, ada apa kamu datang kemari hai Zir? Faqultu, lalu Zir berkata, ibtigha'ul ilm. Aku datang kemari mau cari ilmu. Faqala innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Maka kemudian Safwan berkata, sesungguhnya malaikat itu hai Zir meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu ya, karena ridha terhadap apa yang ia cari. Masya Allah. Faqultu innahu qad haqqa fi sadril mashu 'alal khuffain ba'dal gha'it wal baul. Wa kunta imra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Zir bin Hubaysh berkata, Bu, ada problem dalam dada saya ini. Masalah mengusap dua khuf setelah buang air besar dan buang air kecil. Dan engkau hai Safwan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluk, makanya aku datang mau nanya sama engkau. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an? Apakah engkau hai Safwan pernah mendengar Rasulullah SAW yang menyebut tentang masalah mengusap dua khuf, dua sepatu kulit, ya? Qala na'am. Maka Zir berkata, Safwan itu, iya, aku pernah mendengarnya.
kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layaliyahun illa min janabah lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Ya, aku pernah mendengarnya, kata Safwan, ya. Adalah dahulu Rasulullah SAW menyuruh kami apabila kami sedang safar untuk tidak mencabut sepatu khuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali kalau terkena janabat maka wajib dibuka ketika mandi junub. Namun ya, ketika buang air besar, buang air kecil, ketika tidur itu tidak perlu dibuka. Ya. Lalu aku berkata, kata Zir, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Apakah kamu pernah mendengar ya Rasulullah SAW menyebutkan tentang masalah cinta? Qala na'am. Ya, kata Safwan. Kunna ma'a Rasulullah SAW fi safar. Kami dahulu pernah bersama Rasulullah SAW di sebuah perjalanan. Fabaina nahnu indahu idnadahu Arabiyyun bisautin lahu jahwari. Ketika kami sedang berada di perjalanan, tiba-tiba ada orang Arab Baduy, ya, memanggil Rasulullah dengan suara yang lantang dan keras. Dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Fa'ajabahu Rasulullah SAW nahwan min sautihi, "Ha Ya, maka Rasulullah pun kemudian menjawab dengan suara yang keras juga, Bu. Apa kata Rasulullah? Ya, aku di sini. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepada orang Arab Baduy itu, "Waihak, ughdud min sautik, fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Celaka kamu, rendahkan suaramu itu. Kamu sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqad nuhita an hadza. Kamu sudah dilarang oleh Allah tentang itu. Faqal, maka orang Arab Baduy ini berkata, "Wallahi la aghdud." Demi Allah, aku tidak akan merendahkan suara saya. Qala al-A'rabi, berkata orang Arab Baduy ini, "Al-mar'u yuhibbul qaum walamma yalhaq bihim." Wahai Rasulullah, ada orang yang mencintai suatu kaum, sementara kaum itu tidak bertemu dengan mereka yang dicintainya itu. Maka Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah." Seseorang itu bersama orang yang ia cintai nanti pada hari kiamat. Fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghrib masiratu ardihi aw yasiru raqib fi ardihi 40 aw 70 aman. Dan Nabi SAW terus bercerita, ya, sampai beliau menyebutkan ada sebuah pintu di arah barat sana, ya, yang lebarnya itu 40 atau 70 tahun perjalanan. Qala Sufyan ahadur ruwah, berkata Sufyan salah satu perawi hadis, qibala Syam, di mana pintu itu ada di Syam. Khalaqahu Allah Ta'ala yawma khalaqas samawati wal arda maftuhan lit-taubah. Allah menciptakan pintu itu pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, terbuka untuk menerima taubat. La yughlaq hatta tatlu asy-syamsu min, dan pintu itu tidak akan ditutup sampai matahari terbit dari barat. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dan berkata, hadis ini hasanun gharib. Iya. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faidah yang pertama, keutamaan berjalan menuntut ilmu. Keutamaan apa? Ya, berjalan menuntut ilmu, karena Zir bin Hubais ini pergi ke Safwan, Bu, ngapain menuntut ilmu? Ya, sampai-sampai para malaikat saja, Ibu, meletakkan sayap-sayap mereka itu untuk para penuntut ilmu, Ibu. Dan dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya kemana? Ke surga. Berarti kalau ibu-ibu ingin dimudahkan jalannya ke surga, Bu, maka ibu menuntut ilmu. Ya. Hadis ini ibu kita ambil faidah yang kedua. Apa itu?
bahwa kalau kita ada perkara yang hendak kita pertanyakan atau sesuatu yang dalam agama kita merasa ragu, segera tanyakan ke ahlinya. Jangan dibiarkan keraguan itu ada terus di hati, jangan. Segera ibu telepon Pak Ustadz, atau ibu segera pergi ke rumah Ustadz. Ustadz, ya, kenapa Bu? Ini ada problematika, saya ingin bertanya. Ada perkara yang saya belum pahami dalam agama ini. Boleh saya tanya? Itu penting Bu, ya. Makanya Zir bin Hubaish ini datang kepada Sofwan, ngapain? Buat nanya. Makanya Allah mengatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Nah, ini faedah yang kedua yang bisa kita petik. Yang ketiga, di sini kita ambil faedah yang ketiga, Ibu, bahwa mutalabatus sa'il lil alim an dalilihi. Seorang murid ketika nanya ke ustadz punya hak untuk minta dalil. Iya, kalau misalnya murid berkata kepada ustadz, "Ustadz, saya mau nanya masalah ini, hukumnya boleh apa enggak?" Kata ustadz, "Enggak boleh." "Boleh tahu dalilnya enggak Ustadz?" "Enggak masalah." Iya. Karena kita dalam beragama itu harus berdasarkan dalil, Bu. Hanya sebatas ngikutin pendapat orang namanya taklid. Sedangkan taklid itu bukan ilmu, kata para ulama. Jadi kita jangan sebatas taklid aja ngikut orang, enggak tahu dalilnya. Yang bagus itu apa? Kita ngikutin orang tapi tahu dalilnya. Oh, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Jadinya kita beragama itu berdasarkan dalil, ya, bukan berdasarkan kepada pendapat manusia, ya. Maka kalau ada ustadz ditanya dalil malah marah, kamu ngapain nanya dalil? Percuma saya sampaikan, nggak bakal ngerti. Itu artinya ustadznya nggak ngerti dalil, ya. Sebab kalau dia ngerti dalil dia akan sampaikan. Nah, ada apa kemudian ditanya kemudian marah-marah? Banyak loh Bu kayak gitu, Bu. Iya. Kalau dia marah-marah kemudian dia ngomong begitu karena sebetulnya dia ingin menutupi dirinya kalau dirinya nggak tahu dalil gitu loh, Bu. Iya. Ibu-ibu nanti tolonglah anak-anaknya jangan dibiarin, Ibu, ya. Ini lari sana sini ribut. Kemudian ibu-ibu sekalian, faedah yang keberapa? Faedah yang ketiga. Nah, yang keempat, bahwa malaikat mencintai dan menghormati para penuntut ilmu. Maka kewajiban kita pun juga untuk menghormati para penuntut ilmu. Ya, orang-orang yang ingin menuntut ilmu, orang-orang yang Masya Allah semangat menuntut ilmu, maka kita Masya Allah, Ibu, ya, hormati mereka. Kenapa para malaikat aja Masya Allah menghormati, sampai-sampai para malaikat itu apa, Bu, ya, mereka merendahkan sayap-sayap mereka itu untuk para penuntut ilmu, ibu-ibu sekalian, ya, subhanallah. Hadisnya juga kita ambil faedah yang kelima, bahwa diperbolehkan orang yang sedang safar untuk tidak mencabut sepatu khufnya selama 3 hari 3 malam. Iya, karena di zaman dahulu, Bu, nggak semudah di zaman sekarang. Kalau di zaman dahulu, Bu, yang namanya kendaraan apa, Bu? Honda. Kalau di zaman sekarang mah Kijang, Bu, Innova. Iya. Tapi kalau di zaman sekarang pakai onta, pakai keledai gitu kan. Kalau berjalan pun di padang pasir yang sangat panas, sehingga akhirnya kalau misalnya setiap kali sholat harus membuka khuf, menyebabkan kesulitan, ini masyaqqah. Maka kemudian Rasulullah pun mengizinkan bagi orang yang safar, ya, untuk tidak mencabut sepatu khufnya selama 3 hari 3 malam, baik ketika ia buang air besar, buang air kecil, atau sedang tidur, kecuali kalau dia junub, maka dia wajib membukanya. Ya, maka dia wajib membukanya, ibu-ibu sekalian. Iya.
Dari hadis ini juga kita ambil faidah ibu-ibu sekalian yang ke berapa kali ya? Yang kelima, keenam ya. At-ta'addub ma'al ulama. Hendaknya kita punya adab terhadap para ulama. Iya. Karena orang Arab Baduy ini ngomongnya dengan keras ke Rasulullah. Kemudian ditegur oleh Sofwan. Maka ini menunjukkan kata para ulama, terhadap ulama pun harus demikian. Kalau kita nanya sama ustadz, ibu mau nanya sama ustadz, harus diperhatikan adabnya bu. Jangan nanya ustadz pas ustadz lagi kecapean. Kalau kita tahu ustadz lagi capek, jangan nanya. Dijamin ibu gak bakalan dijawab. Kalaupun dijawab paling jawabannya juga iya, enggak, udah. Iya, bodo amat lah. Iya. Yang kedua, jangan nanya ustadz ketika ustadz lagi marah. Kalau lagi marah, dijamin gak bakalan bisa dijawab bu. Iya. Yang ketiga ibu, kalau nanya ke ustadz, berusaha untuk bertanya itu sejelas-jelasnya, supaya si ustadz faham betul permasalahannya. Karena tidak mungkin seseorang itu menjawab, seorang ustadz menjawab kalau permasalahannya belum jelas. Maka berusaha untuk kita jelaskan dulu sejelas-jelasnya permasalahannya, kedudukannya. Nah, baru si ustadz akan menjawabnya. Yang ketiga ibu, kalau bertanya ke ustadz jangan ngeyel. Iya. Kalau misalnya ibu SMS ke ustadz mau nanya, kok nggak dia jawab. SMS lagi, ustadz nanya gini dong, nggak dijawab. Ibunya kesel, oh dasar ustadz pelit. Iya. Kalau ibu begitu, besok-besok ustadz nggak bakalan jawab lagi sama ibu. Ya kesel duluan sama ibu, ini orang nggak punya adab. Iya. Sabar aja bu, mungkin ustadznya lagi banyak kerjaan, mungkin ustadznya lagi sibuk. Makanya kita dalam masalah bertanya kepada seorang alim tuh harus punya apa? Ya punya adab, lihat keadaan, lihat waktu, ya, supaya kita bisa mendapatkan jawaban yang yang sempurna gitu bu. Ya yang kita inginkan. Sebab kalau ustadz lagi enak, lagi moodnya enak, ketika kita tanya, insya Allah jawabannya pun juga enak gitu. Ya tapi kalau lagi banyak pikiran, ustadznya banyak utang dan yang lainnya, ditanya, ya terkadang sulit untuk menjawab. Hadis ini juga kita ambil faidah yang ke-6. 7, banyak amat. Yaitu ta'limul jahil husnal adab wa qaidas suluk. Hendaknya kita mengajarkan orang yang bodoh itu bagaimana beradab. Ya, ibu, kalau melihat teman ibu nggak punya adab dalam majelis taklim, ibu harus ingatkan. Misalnya ibu ngelihat teman ibu kalau duduk di majelis taklim selalu tidur. Ibu cubit, bangun. Ini majelisnya malaikat tahu, majelisnya ilmu, kamu tidur. Ya. Atau ibu punya teman, ustadz lagi bicara, temannya ngobrol, ya, ibu ingatin, jangan ngobrol, nggak punya adab kamu, dalam majelis taklim tuh nggak boleh ngobrol. Penting ibu saling mengingatkan, kita ajarkan orang yang tidak paham adab untuk punya adab, ya, karena majelis taklim apalagi ibu majelis ilmu, dan ilmu itu sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita penting ya mengajarkan adab-adab yang baik kepada mereka, supaya mereka paham, oh ini adab yang baik gitu bu. Ya sama anak-anak, ibu kalau bawa anak-anak ke majelis taklim, ibu harus sudah ajarin tuh anak-anak, ya kamu nanti di majelis taklim jangan lari-lari ya, duduk yang benar. Ya ini mah ibunya cuek, bapaknya cuek, bodo amat, mau lari kene, mau sana kek, ya. Akhirnya besok-besok ustadznya nggak mau ngajar lagi, baru deh mewek. Iya, siapa salah?
Kemudian ibu-ibu sekalian, faedah yang ke-8, mujalasatul akhyar wa hubbuhum. Sangat dianjurkan kita untuk duduk atau berteman dengan orang-orang soleh dan mencintai mereka. Karena Rasulullah mengatakan seseorang itu akan bersama yang ia cintai pada hari kiamat. Kalau ibu mencintai ya Imam Syafi'i, ibu nanti akan bertemu dengan Imam Syafi'i di hari kiamat. Tapi kalau ibu cintanya sama siapa, Bu? Saya mah idolanya sama Elvis Presley. Wah, ibu ketemunya sama Elvis, Bu. Saya mah Ustadz, Masya Allah ya, idolanya sama itu Ruth Gullit. Ya, ketemunya sama Ruth Gullit lagi, Bu. Kalau saya mah Ustadz ya, yang saya sukai itu artis-artis sinetron. Ya, ketemunya sama itu juga pada hari kiamat. Maka dari itu kalau ibu ingin ya bertemu dengan Rasulullah, ibu cintai Rasulullah. Ibu mencintai para ulama. Ibu mencintai orang-orang soleh. Supaya apa, Bu? Supaya pada hari kiamat ibu bisa bertemu dengan mereka. Iya, walaupun kita tidak bertemu dengan mereka. Dan ini penting ibu, untuk ibu dididik anak-anak ibu supaya jangan salah mengambil idola. Ya, banyak anak-anak ya karena saking senangnya sama sepak bola akhirnya mengidolakan siapa? Para pemain sepak bola. Banyak yang saking seringnya melihat sinetron akhirnya mengidolakan para bintang film. Banyak orang yang karena saking ini ya gandrung dengan musik akhirnya apa? Ya mengidolakan para musisi. Ini salah. Idola seperti ini salah. Idola kita itu siapa? Harusnya Rasulullah SAW. Iya. Baik ibu-ibu sekalian, sekira cukup sampai sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Saya berharap nanti untuk kajian depan anak-anaknya nggak begini lagi, Bu ya. Sebab kalau begini terus mungkin mohon maaf aja saya nggak bisa ngajar lagi. Ustadz, bagaimana kita tahu kalau taubat kita diterima oleh Allah? Ibu-ibu sekalian, Allah tidak pernah memberitahu kepada kita taubat kita itu diterima apa enggak. Iya. Allah tidak pernah memberitahu kepada kita taubat kita ini diterima atau tidak. Kenapa? Karena hikmahnya supaya kita terus-menerus menjaga taubat. Iya. Sebab kalau Allah memberitahu ke kita, kamu sudah diterima taubatnya, terkadang kita malah apa? Jatuh kepada maksiat lain. Alhamdulillah sudah taubatnya sudah terima gitu kan. Maka dari itu ibu ya, kita juga jangan merasa taubat saya sudah diterima. Betul, wajib kita yakini pasti Allah menerima taubat. Tapi kita pun juga jangan terlalu pede. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa langgeng di atas taubat itu, Bu. Setiap kita mengingat dosa, kita segera minta ampun lagi kepada Allah, minta ampun lagi kepada Allah. Nah, itu ibu-ibu sekalian. Jadi ibu ya, yang ibu ketika ibu bertaubat itu jangan mikirin ciri-cirinya orang yang terima taubat apa ya. Enggak usah dipikirin itu mah, Bu. Ya, karena nggak bakalan dikasih ciri. Wah, orang yang yang diterima taubatnya tiba-tiba wajahnya bercahaya. Ya enggak lah. Yang orang yang diterima taubatnya tiba-tiba ya bisa terbang ke langit. Ya enggak lah. Ya, karena tidak ada ciri-cirinya. Akan tetapi ibu ya akan terlihat dia berusaha untuk mempertahankan taubatnya. Dia menyesali perbuatannya. Dia pun tak akan pernah mau lagi kembali kepada dosa yang lalu itu. Berarti memang dia orang yang bertaubat insyaallah. Mohon diberitahukan kepada kami doa di dalam sholat yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar. Dalam riwayat Abu Daud, Muslim dan yang lainnya, Rasulullah mengajarkan doa kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Allahumma
Allahumma inni zalamtu nafsi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wala yaghfiru dzunuba wala yaghfiru dzunuba wala yaghfiru dzunuba wala yaghfiru dzunuba illa anta udah. Faghfirli maghfiratan min indika. Faghfirli maghfiratan min indika, pakai ain ya, min indika. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Innaka antal ghafurur rahim. Saya ulangi lagi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan zalim yang banyak, dengan perbuatan zalim yang banyak. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampuni dosaku. Maka ampuni dosaku dengan ampunan yang berasal dari dirimu. Maka ampuni dosaku dengan ampunan yang berasal dari dirimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah itu Bu ya, doanya yang Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar di dalam sholat. Saya waktu kecil sebelum balik pernah ngambil mainan punya teman Ustadz. Apa saya harus mengganti ya? Harus. Tapi mainannya udah gak tahu kemana kali. Iya. Kalau kita masih ingat mainan apa itu, kita ganti dengan harganya. Ya, bilang ke teman, sekarang temannya udah gede Ustadz. Bilang ke dia, dulu saya pernah ngambil mainan kamu loh. Maafin gak ya? Maafin ya. Ya udah maafin, ya udah. Mau dimaafin berarti nggak perlu lagi, ya. Apakah dosa tersebut akan ditampakkan di yaumil hisab? Wallahu a'lam, nggak tahu. Karena waktu kecil itu terkadang ya karena kita belum balik itu dimaafkan insyaallah.
Apa ada hadis tentang kalau kita mendengar adzan tidak segera sholat, lalu ketika meninggalnya jenazahnya berat diangkatnya? Palsu. Itu hadis buatan orang Indonesia. Iya betul bu, nggak ada dalam kitab hadis manapun juga. Iya, Made in Indonesia. Di Indonesia ini banyak sekali hadis-hadis yang nggak ada, ya, dibikin-bikin itu. Kemarin ada yang nanya, Ustadz apa benar hadis ini? Ya, seorang istri yang menyajikan makanan buat suaminya, katanya akan diberikan pahala segimana gitu, ya. Itu hadis buatan orang Indonesia, Ibu. Ustadz, apakah ada waktu-waktu tertentu untuk baca surat Al-Mulk? Adapun surat Al-Mulk biasanya Rasulullah baca sebelum tidur. Adapun surat Al-Waqiah itu hadisnya lemah. Jadi surat Al-Waqiah tidak ada keutamaan tertentu, namun sama pahalanya dengan baca Quran yang lain. Setiap hurufnya dihitung 10 oleh Allah. Jadi ibu baca surat Al-Waqiah kapan saja terserah. Adapun surat Al-Mulk biasanya Rasulullah baca itu sebelum tidur. Baca ta'awudz itu dalam sholat apakah setiap rakaat atau di awal rakaat? Terjadi ikhtilaf para ulama. Imam Syafi'i yang merajihkan lebih baik dibaca setiap rakaat. Kenapa? Karena setiap rakaat itu kita dianjurkan baca Al-Quran. Sedangkan Allah mengatakan apabila kamu hendak baca Al-Quran, hendaklah baca ta'awudz. Berarti kata Imam Syafi'i kalau begitu lebih baik ta'awudznya setiap rakaat. Sementara jumhur mengatakan cukup di rakaat yang pertama saja, dan ini yang lebih mendekati kebenaran, wallahu a'lam. Mana yang lebih baik, meninggalkan orang-orang yang suka menggibah atau menasihatinya? Nasihati, ya. Sebab kalau ditinggalin terus dia terus bergibah, kasihan. Mendingan kita nasihati, setiap dia gibah kita nasihati lagi, setiap dia gibah kita nasihatin lagi. Tapi Ustadz akhirnya dia lama-lama sebel sama saya, biarin. Akhirnya dia meninggalkan saya, yang dosa. Kewajiban kita menasihati, Ibu. Kita nggak boleh diam dari teman kita yang suka gibah. Setiap dia kali mau gibah, si Anu, langsung tutup mulutnya. Si Anu kenapa? Nggak boleh gibah, tahu? Ya, haram. Ya. Terus dia bilang begini, saya mah bukan mau gibah. Iya, itu gibah namanya. Ya. Dosa saya terlalu banyak, Ustadz. Sama, Bu. Apakah dosa yang sudah diampuni di akhirat kelak akan tetap disiksa? Ya enggak lah, Bu. Masa Allah sudah ngampunin dosa tetap nyiksa? Ya. Enggak, insya Allah. Karena Allah mengampuni itu artinya Allah mengangkat adab dan siksa dari kita. Seringkali Ustadz ketika kita berzikir awalnya khusyuk mengingat Allah, tapi lama kelamaan hanya sekedar di lisan saja, hati jadi lalai. Nah, Bu, ketika ibu khusyuk gunakan kesempatan itu, Bu. Tapi lama-lama jadi lalai, pindah ke yang lain. Ya, misalnya tadinya zikir Masya Allah khusyuk, lama-lama lalai, hentikan. Cari lagi amalan lain yang kita bisa khusyuk. Begitu caranya, Bu. Ya, jangan dipaksain, sebab kalau dipaksain akhirnya pahalanya jadi sedikit. Ya. Karena keutamaan dan pahala menuntut ilmu itu luar biasa besarnya, juga karena semangat sudah mengenal sunnah, pergi ke kajian manapun selalu saya ingin datangi. Bagaimana kalau pergi tanpa suami, Ustadz? Karena suami bekerja, kadang bareng teman-teman. Kalau memang tidak safar boleh, dan itu pun diizinkan oleh suami. Suami bilang nggak apa-apa pergi sama teman-teman sana. Ya, tapi ingat, jangan tabarruj, ya. Kemudian yang kedua, jangan melalaikan tugas dia sebagai seorang istri, seorang ibu. Ya, silakan, nggak masalah. Kalau memang ternyata itu tidak safar,
dalam kota nggak apa-apa. Ustadz, sikap saya terhadap suami yang suka merokok dan nggak pernah sholat gimana ya? Waduh, berat nih Bu. Sebab para ulama mengatakan ya bahwa lelaki yang nggak pernah sholat itu nggak layak bagi wanita yang baik-baik. Artinya ini boleh menjadi udzur syar'i untuk minta cerai, nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau ibu mau sabar dan mau mendakwahi terus ya silahkan. Ya, supaya suami mau sholat. Yang penting sholat dulu deh Bu. Itu dulu. Nanti kalau udah sholat, ya kuatkan akidahnya, baru sentil masalah rokoknya gitu. Ustadz, apabila akhwat sudah dipinang, boleh nggak pergi safar keluar kota? Kalau dengan mahramnya boleh. Ya. Tidak ada dalil kalau akhwat sudah dipinang sama ikhwan, dia nggak boleh pergi kemana-mana. Mana dalilnya? Silakan, ya. Karena sudah dipinang, menikahnya sebulan lagi, kemudian akhwat ini diajak bapaknya umroh. Ya udah pergilah umroh, nggak apa-apa. Ya karena nggak ada ketentuan kalau sudah dipinang nggak boleh kemana-mana. Ya Bu ya. Ustadz, suami saya semangatnya kurang dalam menuntut ilmu. Suatu kali suami saya sakit batuk flu saja. Beliau tidak ridho saya untuk berangkat kajian. Tetapi saya tetap berangkat karena menimbang tabiat suami yang kurang giroh dalam menuntut ilmu. Dosa tuh Bu. Nggak boleh tuh. Kalau suami bilang jangan pergi, jangan pergilah. Ngapain maksain? Ibu nih mau pergi menuntut ilmu tapi setiap langkah ibu dosa gimana? Ya, bukannya berkah, malah nggak berkah di sisi Allah. Ya, ingat, walaupun suami ibu cuma pilek-pilek ringan, kalau suami bilang jangan pergi, ya udah jangan pergi. Ya taati suami ibu. Ya, masalah dia girohnya kurang, ya nggak apa-apalah. Yang jelas ibu berusaha jangan sampai memaksiati suami. Masalah giroh yang kurang itu salah suami, jangan sampai kemudian dibalas oleh ibu yang maksiat kepada suami. Haram Bu. Sebab kalau keadaannya seperti itu berarti suami ibu lebih baik daripada ibu. Iya. Karena itu sudah hak suami dong. Pengen dilayani sama istri. Iya. Apa benar Ustadz Abu Qatadah meninggal? Nggak tahu. Coba tanyain ke Ustadz Abu Qatadah gih. Nggak tahu Bu. Baiklah, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.